perbedaan nabi dan rasul. Sering dibicarakan di kalangan ulama ataupun para cendekiawan, ya, para ustadz, perbedaan nabi dan rasul. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perbedaan nabi dan rasul dari segi pengertian, ya. Pengertian, kedudukan dan tugas. Kalau nabi artinya itu an-naba, ya, berita. Jadi an-nabi artinya pembawa berita. Wartawan kalau kita istilahkan, ya. Tapi wartawan yaitu membawa warta dari Allah untuk manusia, itu nabi, ya. Kemudian kalau rasul itu utusan dari Rasulullah, mengutus, ya. Allah mengutus nabi. Nah, berarti kalau ar-rasul itu adalah utusan, ya. Kemudian yang kedudukan, kalau nabi itu gelar, ya. Kalau rasul jabatan. Ibarat misalnya rektor dan doktor. Doktor itu adalah gelar, kalau rektor adalah jabatan. Rektor jabatan dalam sebuah perguruan tinggi. Itu perguruan tinggi tidak jalan tanpa rektor, gitu. Nah, sedangkan doktor itu hanya gelar, gitu, ya. Nah, itu untuk memahami aja antara nabi dan rasul, ya, supaya kita paham aja. Kemudian tugasnya kalau nabi itu menerima wahyu, dia menerima wahyu kan untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah, kalau rasul itu pelaksana wahyu. Nabi Muhammad itu dia nabi, ya rasul, karena dia menerima wahyu dan pelaksana Al-Quran itu sendiri. Nah, itu perbedaan antara nabi dan rasul, ya. Kemudian Allah, kita paham, ya, kita sudah dibahas dalam pertemuan yang sebelumnya tentang mengenal Allah. Allah kedudukannya apa, ya? Siapa Allah itu? Allah itu Rabbin Nas, ya. Rabbin Nas, Tuhan manusia. Kemudian Malikin Nas, raja manusia. Kemudian Ilahin Nas, sembahan manusia. Ini sumbernya adalah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fatihah misalnya. Situ alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Allah itu tempat menyembah. Untuk menyembah kepada Allah itu ilah. Maliki Yaumiddin, raja. Allah nyebutkan Malik, ya. Kemudian dalam surat terakhir 111 Allah mengatakan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu Allah sendiri mengatakan demikian. Jadi kalau kita bicara itu ada tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, uluhiyah. Saya belum mendapatkan dalil-dalil tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu nggak tahu dari mana itu sumbernya. Wallahu alam, ya. Tapi yang saya pahami, ya, bahwa Allah itu Rabb, Malik, Ilah, gitu, ya. Kemudian Allah sebagai Rabb, ya, pencipta. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 73, wa huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yauma yaqulu kun fayakun qauluhu haqq walahul mulku yauma yuftahu fisur alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir. Shadaqallahul azim. Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak. Nah, ini pencipta, ya. Ini sudah diakui ini oleh hampir manusia yang ada di muka bumi bahwa itu adalah Rabb, ya, pencipta. Nah, kalau Allah sebagai pencipta, bagaimana kalau ingin menciptakan sesuatu? Cukup mengatakan jadilah, kun fayakun, gitu, ya. Maka jadilah itu. Jadi kalau Rabb itu nggak usah ada wakil, gitu, ya. Karena Allah itu pencipta, ya, pencipta, gitu, ya. Kemudian di dalam ayat lain surat Al-Baqarah 117, badi'us samawati wa idza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Nah, ini. Jadi Allah sebagai Rabb itu sebagai pencipta, ya, bagaimana, ya, kalau menciptakan sesuatu ya kun fayakun. Jadilah. Itulah kekuasaan Allah, ya. Itu rububiyah Allah, ya. Kemudian Allah sebagai Malik, ya. Malik itu raja. Raja manusia, raja langit dan mulkus samawati wal ard, termasuk raja manusia.
ya, maliki nas, raja manusia. Nah, bagaimana menurut Allah pun ya. Kemudian bagaimana ini masalah kerajaan ini ya. Nah, hubungannya dengan Rasul tentunya ya. Nah, kita coba simak dalam surat Al-A'raf ya, ayat 158. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasul nabil ummil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'u la'allakum tahtadun. Sadaqallahu alazim. Nah, di sini Rasulullah memproklamirkan ya, memproklamirkan kepada manusia pada saat itu, ya ayuhan nas, kepada Rasulullah kepada manusia, kata Allah, katakan. Nah, ya Nabi Muhammad suruh mengatakan, menyampaikan, memproklamirkan bahwa ini Rasulullah, aku adalah Rasulullah untuk kalian, ilaikum jami'a, semuanya, kafatil nas, untuk semua manusia. Nah, di situ Allah di situ adalah mulkus samawat, sebagai raja langit dan bumi. Nah, jadi kedudukan Rasul itu adalah wakil, kalau boleh dikatakan wakil, atau kepanjang tanganan, atau istilah apa, bahwa Malik itu harus ada, kalau boleh dikatakan aparatur ya. Aparatur langit, aparatur bumi, dalam rangka mengejawantahkan hukum aturan Allah sebagai mulkus samawati wal ard. Raja langit dan bumi. Raja langit itu ada aparat namanya malaikat. Ya, malaikat namanya. Kemudian aparat di muka bumi untuk mengejawantahkan nilai-nilai Al-Qur'an, nilai wahyu, itu namanya Rasul. Jadi kalau Allah sebagai Rob itu tidak perlu ada perwakilan, karena cukup Allah kun fayakun. Tapi sebagai Malik, Allah itu punya aparat, malaikat dan Rasul. Nah, ini yang dimaksud Allah sebagai raja ya. Kemudian Allah sebagai ilah ya. Allah sebagai ilahinas ya. Allah sebagai sembahan manusia. Nah, bagaimana ini? Begitu juga sama dengan Rob. Rob menciptakan, kemudian manusia diciptakan untuk apa? Untuk menyembah kepada Allah sebagai ilah. Nah, menyembah kepada Allah pun itu tak perlu ada perantara. Malah musyrik namanya. Kalau kita harus ada perantara, menyembah kepada Allah ada perantara ya. Nah, itu misalnya di dalam surat Al-An'am ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Nah, pencipta kita sembah ya. Kemudian dalam ayat lain ya, dan surat Maryam ayat 36, ini kalimat yang disampaikan oleh Nabiullah Isa ya, di mana Nabi Isa itu dianggap Tuhan atau anak Tuhan oleh sebagian manusia ya, yaitu kaum Nasoro. Dikatakan demikian, padahal Nabi Isa sudah sama mengatakan ya, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Jelas ini ungkapan Nabi yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa berkata, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini jalan yang lurus. Nah, pemirsa rahimakumullah, kita sudah jelas sekarang ya. Jadi kedudukan Rasul adalah sebagai katakanlah wakil ya, atau untuk melaksanakan aturan Allah di muka bumi ini, ardin itu ya, gitu. Jadi jelas ya. Nah, setelah ini kita pahami tentang siapa Rasul, maka apa arti Rasul itu? Jadi Rasul ini kita artinya dulu apa? Kata Rasul ya. Kata Rasul itu apa? Kita lihat di dalam surat Asy-Syu'ara ya, di antaranya ini banyak sekali ayat Al-Qur'an sebenarnya. Ayat 53. Fa arsala fir'aun
fil madain khosirin. Ini kita artinya ya, rasul itu apa ya? Dari mengutus, dari utusan. Nah, jadi ini kalimat contoh ya, contoh untuk mengetahui arti rasul itu. Kemudian Firaun mengutus orang ke kota-kota untuk mengumpulkan ya bala tentaranya itu ketika Nabi Musa, maka mengutus. Nah, yang diutus itu namanya rasul. Rasul Firaun tentunya. Kalau yang mengutus Allah namanya Rasulullah. Kalau Firaun ya Rasul Firaun itu dari segi kata ya. Jadi rasul itu utusan ya. Kemudian di ayat lain juga ya 19:17 Allah berfirman, "Fatakhadzat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsal laha basyaron sawiya." Nah, ini pengertian rasul ya sebagai utusan. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril. Nah, Jibril itu utusan, itu rasul itu ya. Di sini sebutkan rasul. Makanya rasul di sini adalah malaikat Jibril. Maka ia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Nah, jadi malaikat diutus, ya itulah utusan ya. Jadi rasul itu artinya utusan. Kemudian yang kedua, rasul itu juga punya arti petugas ya. Petugas itu artinya apa? Ya harus melaksanakan perintah yang menugaskan ya. Nah, salah satu contoh nih. Petugas itu bisa saja ya, angin misalnya. Ya, sebagaimana surat Al-Furqan ayat 48 ya. Wa huwallazi arsala riyah busyra baina yaday rahmati wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan dia Allah ya, dialah yang mengutus. Nah, mengutus itu meniupkan angin ya, mengutus sebagai pembawa kabar berita kedatangan rahmatnya, dan kami turunkan. Jadi angin dulu sebagai kabar gembira karena bakal ada turun hujan. Ini pengertian rasul sebagai petugas ya. Jadi angin tadi ditugaskan. Atau di ayat lain ya, wa arsala alaihim thayran ababil. Dan dia Allah mengutus atau mengirim kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong. Nah, ngutus ya. Jadi bertugas ya. Jadi burung ababil itu ditugaskan oleh Allah untuk menghancurkan pasukan gajah ya. Ini kita memahami dari segi arti ya. Kemudian ketiga, jadi rasul itu artinya penanggung jawab. Sebagaimana Allah sampaikan dalam firman ini ya, Maryam 19:83. Jadi dalam hal ini Allah menyatakan bahwa tidaklah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Nah, ini pengertian rasul sebagai tanggung jawab. Kenapa? Ya setan diberi tugas oleh Allah ya, setan tadi untuk orang kafir, bukan untuk orang beriman ya. Untuk apa? Untuk mendorong mereka berbuat maksiat. Nah, itu ada yang bertanggung jawab itu setan ya. Dalam hal ini iblis gitu. Kemudian ayat lainnya supaya memperjelas nih ya arti rasul itu ya. Fa in a'radu fama arsalnaka alaihim hafidha in alaika illal balagh. Nah, ini ayat lain. Jika mereka berpaling, maka ingatlah kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Ya, tidak bertanggung jawab ya, karena diutus hanya untuk menyampaikan kepada kewajibanmu tiada lain hanyalah menyampaikan risalah ya. Nah, ini pengertian daripada rasul ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana sifat rasul itu. Nah, ini perlu dipahami juga oleh kita ya, karena mengenal rasul. Jadi rasul itu bagaimana sifatnya sih ya? Setelah apa? Bagaimana? Nah, Allah menjelaskan bahwa rasul itu adalah laki-laki. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsal min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan seorang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Nah, ya itu pengertian sifat rasul itu adalah laki-laki. Enggak ada perempuan ya. Enggak ada ceritanya bahwa nabi perempuan. Walaupun dia menerima wahyu tapi tidak disebut nabi. Siapa contohnya?
Maryam. Dia kan dapat wahyu, dapat bisikan dari malaikat, tapi tidak disebut nabi, ya. Nah, kemudian ibunda Musa juga sama, dapat ilham bahwa bagaimana cara menyelamatkan Musa, tapi tidak disebut nabi, ya. Jadi nabi itu laki-laki, itu pertama, ya. Yang kedua, nabi itu berkeluarga, ya. Jadi tidak ada nabi sendirian. Bagaimana misalnya Nabi Isa itu lain urusannya, ya. Tapi ini pada umumnya para nabi itu berkeluarga. Ya, kalau misalnya Nabi Isa berkeluarga, iya punya ibu kan gitu. Hanya masalah nggak punya ayah. Nah, itu urusan kekuasaan Allah dan ini ujian bagi manusia, ya. Nah, tapi yang jelas nabi itu atau rasul tadi adalah ya berkeluarga, ya. Punya istri, punya anak dan sebagainya. Mengapa? Karena memang dia bagaimana cara melaksanakan Al-Qur'an dalam bentuk keluarga. Ayah gitu kan, atau anak dan sebagainya. Dalam Al-Qur'an banyak sekali itu. Bagaimana siapa Nabi Ibrahim? Ya anak. Nah, bagaimana waktu itu dia menghadapi orang tuanya gitu, ya. Ya baik. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah wa ma kana lirasul ayyati bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kitab, ya. Sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, wahai Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri dan keturunan, ya, melainkan dengan izin Allah, ya. Kemudian keturunan, tidak ada hak bagi rasul mendatangkan suatu bukti melainkan dengan izin Allah untuk setiap masa tertentu, ya. Jadi mukjizat sebagaimana Nabi Musa, namanya siapa? Nah, ya Musa lah banyak mukjizat. Tapi yang jadi masalah pertanyaan adalah Nabi Isa. Kok Nabi Isa? Ya, nggak berkeluarga, ya punya ibu kan, gitu. Tapi tidak punya ayah dan itu sesuatu mukjizat Allah, ya. Kemudian yang selanjutnya, Nabi itu manusia biasa, ya. Nah, ini yang kenapa Nabi atau Rasul, Rasul itu kenapa ditentang oleh manusia, oleh kaum kafir? Karena ini manusia biasa, ya. Ya. Jadi manusia biasa. Nabi itu manusia, ya, bukan malaikat, bukan. Qul innama anna basyarum mitslukum yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiru wa wailul lil musyrikin. Jadi sampaikan Muhammad, katakan, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Tapi kami mewahyukan, ya, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan itu Esa, ya. Jadi Nabi Muhammad menyatakan diri, saya sebagai manusia biasa, ya. Selanjutnya mencari nafkah. Ya, jadi disebutkan, ya, para rasul itu, maaf ya bukan nabi, rasul itu manusia biasa, punya istri, punya keluarga, ya, laki-laki, dan mencari nafkah. Jadi tidak langsung dipasok Allah, tidak mencari nafkah, ya. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 7. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'aman wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malak fayakunu ma'ahu nadhira. Dan mereka berkata, nah ini mereka heran gitu, ya, melihat Nabi, ya, khususnya Nabi Muhammad di sini, kenapa gitu? Tadi memang manusia biasa, ya, mencari nafkah, memakan makanan, ya. Kok makan korma sama dengan kita gitu? Kok dia ngaku-ngaku rasul? Macam-macam lah bahasanya, ya. Dan berjalan di pasar-pasar, nah, mereka aneh, ya. Kenapa? Kok manusia sih ngaku-ngaku dia gitu, ya. Mengapa mereka tidak diturunkan kepadanya malaikat? Itu agar peringatan bersama mereka. Maunya begitu, ya. Tapi ya memang kenyataan Nabi Muhammad pencari nafkah, ya. Selanjutnya bukan malaikat. Nah ini, ya, Allah tegaskan, jadi Rasul itu manusia biasa, bukan malaikat, ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am 89, ya. Qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru tsumma la yanzurun walau ja'alna malakan la ja'alna rajulan wala batsna alaihim ma yalbisun. Shadaqallahul azim. Mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya malaikat? Jika diturunkan malaikat kepadanya tentulah selesai urusan itu. Tetapi mereka tidak diberi penangguhan, ya. Kemudian
Dan sekiranya Rasul itu jadikan kami malaikat, pastilah kami jadikan dia wujud laki-laki. Dan dengan demikian pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu-ragu. Nah itu ya. Jadi heranlah kenapa Nabi. Ya kalau manusia kan sama, makan, minum, beristri, ya membuat kesalahan, ya samalah dengan manusia ya. Karena dia berkeluarga gitu. Allah menegaskan, bukan malaikat ya. Nah, kemudian ini ciri juga ya Rasul ini, kalau Rasul ada ciri ya, yaitu memiliki pengikut yang lemah ya. Dari dulu yang lekas percaya aja begitu. Kalau para tokoh katakanlah ulama, pimpinan itu jarang yang langsung taat kepada Rasul tadi ya. Sebagaimana yang dialami oleh para rasul ya. Nah ini firman Allah dalam surat Hud ayat 27. Faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma nara ila basyarum mithlana wa ma naraka taba'a ilal ladzina hum aradhiluna badiyar ra'i wa ma nara lakum alaina min fadli bal nadrukum kadzibin. Sadaqallahul azim. Maka berkatalah berkatalah pemuka orang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat engkau melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikut engkau melainkan orang yang hina di antara mereka yang lekas percaya saja. Kami tidak melihat kamu memiliki kelebihan atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta ya. Selain mendustakan juga ya memang para rasul itu dari dulu ya. Karena apa? Karena tugasnya melaksanakan perintah Allah. Yang tentunya perintah Allah itu pasti bertentangan dengan pemerintahan setempat gitu. Jadi mereka begitu, menuduhnya nggak mau taat kepada Rasul gitu ya. Karena begitulah ya pengikutnya orang-orang lemah. Nah kemudian ini tak kalah penting ya, Rasul itu pasti dimusuhi. Kenapa dimusuhi? Ya karena misinya itu ya. Nabi Muhammad itu dimusuhi karena misinya itu. Ya. Bukan karena kemanusiaannya, bukan, tapi misinya itu yang dibawanya itu ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 112 ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syaitonil insi wal jin yuhyi ba'duhum ila ba'd. Zukhruful qaulal ghurura ya. Walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Dan demikian untuk setiap nabi kami jadikan musuh terdiri dari setan, manusia dan jin. Nah, jadi rasul ya, nabi sebagai rasul ya pasti mendapat musuh ya dari kalangan manusia maupun jin. Sebagian mereka membisikkan, yang lain ya jin dan manusia saling membisik-bisikkan. Kemudian yang indah lah ya, bahwa jangan ikuti nabi karena begini begitulah mereka ya, tapi hanya tipuan ya. Dan kalau betul mengenai ini saya mereka tidak akan melakukannya, maka biarkanlah mereka bersama kebahagiaan mereka yang ada dakan ya. Nah kemudian ini yang paling penting menurut saya ini, bahwa kalau ada rasul pasti ada umat. Artinya kalau ada umat ada rasul gitu ya. Kenapa bahasanya nih walikuli umatin rasul ya, dalam surat 10:47 An-Nahl 36 ya. Jadi setiap umat itu mempunyai rasul. Seandainya nih di Indonesia ada umat, ya pasti ada rasul. Nah, di sini yang salah besar ya, salah besar nih. Karena salah pengertian antara nabi dan rasul. Nabi tidak akan ada lagi setelah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sebagai khotamun nabiyin, artinya tidak akan pernah mendapat wahyu lagi karena sudah sempurna. Tapi rasul jabatan nggak mungkin tidak ada, harus ada pelanjutnya ya, karena ya umat mau diapakan kalau tidak ada yang memimpin. Pemimpin itu adalah rasul, tapi artinya bukan Rasulullah, tapi pelanjut rasul begitu. Siapa? Ya tadi ulama, warisul ulama. Yang diwariskan ke ulama itu apanya? Bukan hanya ilmunya saja, tapi tugasnya ulama itu. Karena untuk umat gitu ya. Jadi nabi rasul itu punya umat. Karena wali kuli umat rasul. Ini logikanya gitu ya. Kalau kita bandingkan lah, nggak mungkin sebuah perguruan tinggi
sekolah tanpa ada kepala sekolah. Kalau tanpa sekolah bubar ya. Tapi misalnya rektor namanya Ahmad misalnya. Ya perguruan tinggi misalnya ITB atau Unpad ya, itu tanpa ada Ahmad nggak apa-apa. Tapi kalau tanpa rektor, hancur itu perguruan tinggi. Bagaimana berjalan? Karena yang mengatur semuanya itu rektor. Adapun siapa rektor itu terserah. Karena rektor itu tugasnya itu. Ini yang dimaksud ya. Rasul itu adalah pemimpin lah. Siapa? Nah, itu kalau siapanya ya kalau mungkin zaman Nabi zaman sebelum kita Nabi Muhammad dipilih sama Allah sebagai pemimpin. Nah, setelah Rasul siapa? Itu yang memilihnya umat. Siapa pemimpin itu? Artinya untuk mengejawantahkan nilai Quran. Jadi kalau misalnya umat melaksanakan Al-Quran, tidak mungkin tanpa ada kepemimpinan. Nah, ini perlu yang ditegaskan ya. Jadi Rasul itu artinya apa? Ya tadi ya, pejabat dia itu. Pejabat untuk mengejawantahkan wahyu Allah di muka bumi, ya, gitu. Ya, itu mungkin yang perlu kita pahami ya.